Oke, halo selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Sukses Belajar di SMP. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang gaya. Dikatakan di sana ada 3 buah gaya, masing-masing F1, besarnya 22 di sana, terus kemudian ada F2, besarnya adalah 18 Newton, dan terakhir adalah F3, besarnya 40 Newton. Dikatakan seperti itu. Gitu ya, dikerjakan pada balok kayu dikatakan, dan gaya yang bekerja pada balok yang memenuhi hukum 1 Newton. Oh, dibilang memenuhi hukum 1 Newton, ditujukan oleh gambar mana. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada 3 buah gaya, kemudian yang memenuhi hukum 1 Newton itu bekerja pada balok yang mana. Gitu. Oke, sebelum saya membahas soal ini, saya informasikan buat kalian yang baru pertama kali mampir, channel Sukses Belajar di SMP ini kita menyajikan pembahasan soal dan penjelasan materi untuk IPA dan matematika. IPA di sini adalah fisika, biologi, dan sedikit kimia. Jadi kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap kali ada video baru, kamu dapat informasinya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal ini berikut. Oke, dibilang di sana saya tulis dulu soalnya F1, dia bilang F1 itu besarnya adalah 22 Newton. Kemudian di sana ada F2, besarnya dibilang 18 Newton. Dan satu lagi adalah F3, yang besarnya adalah 40 Newton. Oke, nah dibilang 3 gaya ini bekerja pada sebuah balok. Dia bekerja pada sebuah balok. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi gaya yang memenuhi hukum 1 Newton. Nah ini kalian harus tahu dulu. Apa itu hukum 1 Newton? Jadi hukum Newton ada 3. Jadi hukum 1 yang pertama adalah, ini disebut dengan hukum kelembaman. Artinya jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu besarnya sama dengan 0, atau dikatakan setimbang. Gitu ya. Ini hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton yang kalian sudah sangat familiar, yaitu total gaya yang bekerja pada sebuah benda bergerak, itu adalah M kali A. Gitu ya. Sementara yang ketiga adalah aksi reaksi yang nanti kamu belajar di kelas di SMA lebih banyak. Oke. Di soal ini dibilang berlaku hukum Newton 1, atau dengan kata lain adalah total gaya yang bekerja adalah 0. Gitu ya. Nah, bagaimana posisi gaya pada balok agar totalnya sama dengan 0 atau setimbang. Gitu. Nah, kamu harus tahu bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda, entah itu balok atau apapun juga, kalau dia searah, saya tulis di sini ya, kalau dia arahnya satu arah, maka dia akan dijumlahkan. Dia akan dijumlahkan totalnya. Tapi kalau dia berlawanan, maka dia akan saling mengurangi. Ini kamu bisa bayangkan seperti orang yang tarik tambang gitu ya. Satu orang yang mendorong meja, kalau dia searah, maka gayanya akan menjadi besar karena dijumlahkan. Tapi kalau berlawanan seperti orang tarik tambang, maka gayanya akan saling mengurangi. Dan mana yang besar, gayanya itu yang akan menang. Gitu ya. Nah, dibilang supaya sigma F-nya sama dengan 0, berarti gaya yang ke kiri atau yang ke kanan harus sama besarnya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, di soal dibilang F1 22, F2 18. Sementara F3 paling besar 40. Oh, berarti supaya seimbang, berarti kalau F1 sama F2 dijumlahkan, itu nilainya sama dengan F3. Kalau F1 dan F2 dijumlahkan, nilainya sama dengan F3. Betul ya? Jadi ini kalau kamu lihat, 22 tambah 18 hasilnya 40. Artinya, F1 dan F2 harus arah, tapi dia berlawanan dengan F3. Gitu ya. Jadi kamu bisa bayangkan, didorong oleh 2 orang, tapi satu lagi adalah arah berlawanan. Jadi F1 dan F2 harus arah. Arahnya ke kiri semua, dua-duanya boleh. Ini F1 dan F2. Tapi berlawanan dengan F3, berarti F3 ke sebelah sini. Gitu ya. Jadi artinya pada gambar ini adalah supaya memenuhi hukum Newton 1, maka gaya 1 dan gaya 2 harus dijumlahkan atau searah. Dan berlawanan dengan gaya yang ketiga. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, perhatikan dari pilihannya. Yang A, F1 dan F2 itu searah, sama-sama ke kiri, dan F3 ke kanan. Gitu ya, berarti ini memenuhi. Berarti ini betul. Gitu ya, di sini F1-nya ke kiri, F2-nya ke kanan. Oh, berarti ini salah. Yang C, F1-nya juga posisinya tidak, F1 dan F2 udah berlawanan, walaupun dia sama-sama di kiri. Satu menarik ke kiri, satu mendorong ke kanan. Gitu ya, jadi ini salah juga, dan yang nomor D juga sama. Jadi jawaban yang betul adalah A. Bisa ya? Jadi untuk mengerjakan soal ini kamu harus mengerti bahwa pada hukum Newton 1 berlaku
total gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0 atau setimbang. Gitu ya. Dan kamu harus ingat bahwa gaya kalau dia searah maka dia dijumlahkan, kalau dia berlawanan maka dia saling mengurangkan. Gitu ya. Dari data ini kita bisa lihat ternyata F1 dan F2 kalau dijumlahkan nilainya akan sama dengan F3. Dengan kata lain, F1 dan F2 itu searah, tapi dia berlawanan dengan F3. Tinggal kamu cari gambarnya, mana F1 dan F2 yang searah yang berlawanan dengan F3. Ingat ya, bukan masalah kiri dan kanannya, tapi kamu perhatikan tanda panahnya, mana yang searah. Gitu ya, di sini nampak F1 dan F2 searah, yang nomor A, dan dia berlawanan dengan F3. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan ini bisa kamu mengerti. Kalau ada yang belum jelas yang ingin kamu tanyakan, silahkan kamu tulis kolom komentar ya. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Makasih sudah menonton, tetap semangat ya.